Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mempersiapkan setiap hati kita untuk kita dapat menyembah Tuhan. Sebelum ibadah kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anakmu yang terkumpul, kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, melawat, menjamah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami panggil nama Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah hadirat Tuhan boleh kami nikmati dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Hari pagi hari ini kita menyiapkan setiap hari kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Saat Kau bertata
jemaat yang ada di rumah, pagi hari ini sambil engkau mengangkat tanganmu tinggi dengan lembut, sambil engkau mengatakan, mari semua jemaat yang ada di gereja, engkau memuji Tuhan dengan sungguh hatimu. Percaya di saat engkau mengangkat tangan tinggi menyembah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Saat ku sembah kuasa-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Katakan, ku angkat hatiku menyembah. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau bersorak mengagungkan nama Tuhan. Mari yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lambaikan tangan, kita katakan haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, saudara. Sama-sama kita katakan
Kami persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau mengembalikan milik Tuhan, yang mau memberikan persembahan bagi gereja, di via grup sudah disiarkan buat nomor rekening, mungkin bisa langsung ditransfer ke Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. terjadi
hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, banyak yang Kau berbuat, oh Tuhan, di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segalanya, kasih-Mu sempurna dan dalam hidupku. Katakan sama-sama, aku bersyukur Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang begitu besar menyertai kami. Pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan di tempat ini. Bahkan umat-umat-Mu juga di rumah mereka masing-masing menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Dan di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami rindu kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sebab firman-Mu adalah makanan rohani kami. Sebab firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami. Ya, kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami semuanya boleh menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, selamat pagi ya Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh memuji Tuhan. Kita kembali boleh bernafas ya. Kita boleh memuji Tuhan, boleh kembali beraktivitas, memuliakan Tuhan. Kita awali setiap aktivitas kita hari-hari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan renungan firman yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristen, bagaimana supaya kita bisa terus melangkah maju di dalam hidup ini, bagaimana supaya kita berpengharapan tetap boleh melakukan segala aktivitas kita dengan kekuatan Tuhan, dengan sukacita yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup? Yang pertama, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwasanya kita harus selalu bersukacita. Amin. Dalam segala sesuatu apapun, dan Tuhan berkata setiap waktu kita harus bersukacita.
Sudahkah kita hari ini bersuka cita? Amin. Hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita boleh memuji Tuhan. Dan bukan hanya hari ini saudara, setiap hari Tuhan berkata, setiap waktu, setiap menit, setiap hembusan nafas kita mau selalu bersuka cita. Yang kedua, yang minggu lalu sudah saya sampaikan juga adalah bagaimana kita juga harus tetap berdoa saudara. Jadi yang pertama bersuka cita, kemudian bukan hanya kita bersuka cita, tetapi ada juga aktivitas yang kita lakukan adalah kita harus tetap berdoa. Doa itu bukan sebagai, kalau orang menganggapnya sebagai senjata terakhir saudara, tidak. Banyak orang berdoa ketika mereka saat-saat sudah tidak punya jalan keluar lagi baru berdoa. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas itu baru berdoa. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, dalam segala keadaan, baik itu suka, baik itu kita mengalami persoalan, baik kita masih dalam keadaan tenang-tenang, tidak ada masalah, kita harus terus berdoa. Sebab ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, firman Tuhan berkata, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kalau anak sekolah minggu berkata, tidak ada saudara yang menjadi lawan kita. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus membangun kerohanian kita dengan tetap berdoa saudara. Meskipun Bapak Ibu Saudara berada di rumah PPKM ya, tidak bisa beraktivitas kemana-mana, tapi jangan sampai kita juga lupa berdoa saudara. Kita tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas, tetapi justru marilah kita jam-jam doanya semakin ditingkatkan supaya kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara terkasih, saya teringat juga ada satu kisah tentang bagaimana ini diceritakan, bagaimana seseorang itu kuat. Selama kurang lebih dia dikatakan 49 hari, ini berita yang kisah nyata ya saudara ya. Saudara bisa lihat browsing, mungkin pernah dengar juga. Seorang itu yang terdampar di laut saudara. Orang daerah mana itu, kalau nggak salah Sulawesi atau mana. Terdampar di laut selama kurang lebih 49 hari saudara. Dan selama 49 hari terdampar di laut itu, ketika dia diselamatkan, ketika ditolong, itu namanya Aldi ya. Ketika ditolong ditanya, kamu 49 hari di laut, apa yang kamu lakukan? Kok bisa bertahan hidup? Apa yang dia katakan? Selama di dalam terdampar itu, dia merasa ketakutan, dia merasa segala sesuatu berkecamuk di dalam hidupnya. Tetapi yang dia lakukan, dia katakan adalah dia hanya membaca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa. Itulah yang menjadi kekuatannya saudara. Sampai akhirnya dia diselamatkan saudara. Saudara bisa mungkin pernah mendengar atau melihat di YouTube itu kisah nyata. 49 hari saudara terdampar di laut. Dia hanya berdoa, memuji Tuhan. Dia hanya baca Alkitabnya. Hanya itu saja aktivitas yang dia lakukan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada dia saudara. Jadi jangan anggap remeh dengan kuasa doa saudara. Jadi jangan anggap remeh dengan kuasa doa. Karena ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita kembali ke dalam 1 Tesalonika 5. Kalau minggu lalu sudah ayat yang ke-16 dan ke-17, sekarang kita berlanjut ke ayat yang ke-18. Yang ketiga yang Tuhan inginkan ada di dalam setiap kehidupan kita adalah 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk saudara yang di gereja, saudara yang di rumah yang sudah buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dalam hitungan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama kita bersukacita, yang kedua kita tetap berdoa, yang ketiga yang kita harus lakukan adalah mengucap syukur, saudara. Dan mengucap syukur juga dikatakan dalam segala hal. Jadi ada 3 poin penting yang harus kita lakukan terus menerus di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau belajar yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia sering sekali yang keluar dari perkataannya, yang sering diucapkannya adalah apa? Keluh kesahnya, saudara. Saudara kalau bertemu dengan orang, coba saudara amati, lebih sering dia ceritanya apa, saudara? Lebih sering dia cerita tentang persoalannya, atau dia lebih sering cerita tentang kesenangannya, saudara? Ada begitu banyak orang lebih suka bercerita tentang kesusahannya kepada orang, mengeluh. Aduh kok begini ya hidup ini, aduh kok berat sekali ya, aduh anakku ini kok semakin hari semakin susah untuk dididik, untuk diatur, aduh tingkahnya. Ada keluh kesah terus yang keluar dari mulut seseorang gitu. Bahkan kalau cerita, banyak orang cerita kalau tidak punya uang ceritanya kemana-mana. Aduh susah ya ekonomi sekarang gitu ya. Kalau nggak ada uang berbagi cerita. Kalau banyak uangnya saudara, diam-diam. Wah ini yang bahaya ini ya. Kalau uangnya lagi berlimpah dia nggak banyak. Aduh uangku banyak sekali ya, suka puji Tuhan ya. Ini nggak, jarang sekali ya saudara ya, jarang. Tapi kalau lagi nggak ada uang sering sekali bercerita kemana-mana. Waduh, keadaan semakin berat gitu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah dalam segala hal, baik saat kita mengalami berkat-berkat berlimpah dari Tuhan, baik saat kita mengalami sesuatu persoalan kehidupan ini, baik kita dalam senang, baik kita dalam apapun, dalam keadaan apapun yang terjadi, Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah, bersyukurlah buat segala keadaan yang terjadi di dalam hidup ini. Buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan, apa yang kita alami hari-hari ini, bahkan hari-hari yang lalu, bersyukurlah akan hal itu semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Bagaimana kita mau bersyukur kalau di dalam persoalan? Bagaimana bersyukur kalau saat ini sedang sakit? Bagaimana bersyukur kalau ini sedang di PHK mungkin, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang kita yang menjadi sesuatu hal yang penting di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, apapun keadaannya kita harus bersyukur. Bagaimana? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bersama-sama saudara, bagaimana caranya supaya kita bersyukur. Yang pertama adalah kita memahami karya Allah di dalam hidup ini. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi kita merubah cara pandang kita. Kita mau memandang dengan cara pandangnya Allah memandang setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita memandang diri kita dengan cara pandang kita dan cara Allah memandang kita itu jauh berbeda, saudara. Nah, bagaimana? Yang pertama di sini kita mau belajar bahwasanya Allah itu selalu merencanakan sesuatu yang baik bagi umat-umatnya. Amin. Saudara, bahwasanya Allah selalu merencanakan sesuatu yang baik bagi setiap umat-umatnya. Tidak ada rancangan Allah itu yang tidak baik, saudara. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, mungkin kita berkata, ini tidak baik. Kenapa ini terjadi dalam setiap kehidupan kita? Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam kendali Tuhan
dan rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik, saudara. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Jadi segala sesuatu yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu rencana yang terbaik. Tujuannya adalah untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia merencanakan hidup kita ini penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang Tuhan rencanakan. Bahkan di dalam rencana Tuhan, di dalam karyanya Tuhan, bahkan kalau kita mau baca Alkitab, bahkan semenjak kita di dalam kandungan pun Tuhan sudah menenun kita, Tuhan sudah membentuk kita sedemikian indahnya, saudara. Bahkan semenjak di dalam kandungan Dia sudah membentuk kita, sudah merencanakan sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Sedemikian indahnya Dia merencanakan hidup kita. Bahkan setelah kita lahir, bahkan setiap aktivitas kita, dalam segala kehidupan kita, Tuhan turut bekerja, saudara. Dia campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu perlu sekali kita mengucap syukur. Bahkan kalaupun hari ini mungkin kita mengalami yang namanya persoalan, mungkin kita merasakan ini tidak baik, ini tidak enak, tetapi percayalah bahwasanya di balik semuanya itu ada rencana yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia bukan asal-asal menciptakan, tetapi ada tujuan yang indah yang Tuhan siapkan bagi hidup ini. Oleh sebab itu percayalah, kalau Tuhan sudah menciptakan kita, kalau Tuhan sudah membentuk kita, kalau Tuhan mengizinkan kita ada sampai saat hari ini, bersyukurlah akan segala sesuatunya itu. Karena Tuhan merencanakan yang indah bagi setiap hidup kita. Saudara, ketika seseorang membuat kursi, gitu ya, tukang kursi atau membuat meja, tentunya dia tidak membuat meja itu untuk asal-asalan, saudara. Dia akan merencanakan meja itu yang terbaik yang dibuatnya dengan tujuan yang baik. Dia buat kursi, tujuannya kursi makan. Berarti dia harus membuat seperti apa desainnya terbaik gitu. Kursi itu mau ditempatkan di mana? Mau ditempatkan mungkin kursi untuk sekolah. Dia akan membuat desain yang pas untuk ditempatkan di sekolah. Apakah dia bisa berkata, aku nggak suka dengan model seperti ini? Tidak, saudara. Disesuaikan dengan keadaan, dengan tempat-tempatnya, direncanakan. Kalau dia ditempatkan di sini, dia dibentuk seperti ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Ya, kalau kita dibentuk sedemikian oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana, saudara. Dan kita melihat orang, wah enak dia ya. Kalau kita melihat dengan sudut pandang manusia, wah dia kok enak sekali, dia lebih indah hidupannya, bahagia, demikian, saudara. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana karya Allah, bahwasanya hidup kita, Tuhan membuat saya sedemikian karena ada tujuannya, saudara. Kursi belajar kalau ditaruh di tempat di meja makan juga tidak cocok, tidak tepat, saudara. Demikian dengan kehidupan kita, yang Tuhan inginkan adalah percayalah kepada rencana Tuhan, bersyukurlah atas segala karya Tuhan di dalam hidup ini, dan lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan kerjakanlah tugas kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan, saudara.
Tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita bersungut-sungut. Tetapi yang Tuhan ingin bersyukurlah, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemudian, bagaimana supaya kita mengucap syukur di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu bahkan di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan saudara. Kita tahu sekarang bahwasanya Allah kita turut bekerja di dalam hidup ini. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri saudara, tidak. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak membiarkan masalahmu tanggung sendiri, tidak saudara. Penderitaanmu tanggung sendiri, tidak. Tuhan kita tidak seperti itu. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan saudara. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tersebut. Dan saudara terkasih, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita mengucap syukur? Kalau kita melihat saudara, bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang saudara. Di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ mereka tidak memiliki makanan yang cukup. Ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pada saatnya hari sudah mulai sore, mereka semua kelaparan. Tidak ada makanan sama sekali saudara. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan saudara, yang dari anak kecil diberikan kepada Yesus. Apa yang dia lakukan Yesus? Yesus menghadap ke langit, dia bersyukur buat berkat tersebut. Dia mengucap syukur. Aku mengucap syukur Bapa buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dan pada saat itu berkat itu dicukupkan untuk orang-orang yang ada di situ. Kita percaya saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi saudara. Sebagaimana pada saat itu kita percaya bahwasanya melalui ucapan syukur itu ada kuasa di dalam ucapan syukur saudara. Ada kuasa di dalam ucapan syukur, bahwasanya ketika kita bersyukur itu juga artinya kita sedang percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan, bahwasanya Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin. Dan ketika kita bersyukur, itu kita sedang menyalipkan keinginan daging ini saudara. Keinginan-keinginan kita yang maunya hanya yang enak-enak saja, yang maunya hanya senang-senang saja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah saat kita bersyukur, kita itu sudah menyalipkan keinginan daging dan membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja sepenuhnya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan hari ini, apapun yang terjadi, kalau kita bersyukur, apapun yang terjadi, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita membiarkan Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hidup ini, berkarya dengan penuh di dalam setiap kehidupan kita, melakukan apa yang terbaik yang Tuhan ingin lakukan di dalam setiap hidup ini saudara. Jadi itulah penting sekali bagaimana kita mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu mengucap syukur di dalam setiap kehidupannya. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka-mereka saat mereka bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 2:9 saudara, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara. Nah, tadi kita berkata bahwasanya orang yang bersyukur adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan dikatakan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan oleh Tuhan. Amin. Kurang baik apa Tuhan buat kita, saudara? Begitu sempurnanya karyanya di dalam hidup ini, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah teruslah bersyukur dengan keadaan yang terjadi. Percayalah, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami berkat mungkin hanya sedikit, bersyukurlah dengan berkat yang sedikit tersebut. Kalaupun dapat berkat yang banyak, bersyukurlah dengan berkat yang banyak tersebut. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, bersyukurlah. Bersyukurlah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Tidak, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, bersyukurlah selalu kepadanya. Amin. Saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana keluarga kami ya. Beberapa tahun yang lalu, awal mulanya ketika kami suami istri bekerja, kami merasakan nyaman, santai-santai, mungkin seperti itu ya. Ada berkatnya masih lumayan banyak. Kemudian anak kami yang kedua, saya mengetahui istri saya sudah mengandung dan harus melahirkan anak yang kedua. Kita mulai berpikir, kalau sudah anaknya dua, kalau suami istri bekerja, siapa yang merawat mereka gitu. Kemudian kalau seandainya kamu tidak bekerja, apakah cukup dengan gaji sekian gitu. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara? Kita ambil keputusan, sudah, kita harus mengutamakan anak-anak aja gitu. Dengan suami istri kita putuskan kita utamakan anak-anak. Karena kita pikir orang tua sudah tidak mungkin merawat dua ya, karena orang tua saya juga harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit gitu. Jadi istri saya harus resign gitu. Istri saya sempat berkata, bagaimana kalau kita ambil baby sister aja untuk merawat gitu. Saya berkata tidak, percuma saja gajimu habis untuk merawat baby sister gitu. Lebih baik kamu yang jadi baby sister buat anak-anak gitu. Saya berkata seperti itu. Dan kemudian akhirnya dia resign. Keuangan secara manusia kurang, saudara ya, kurang gitu. Secara manusia kurang sedikit gitu. Karena hanya saya yang bekerja. Kemudian anak-anak bertambah jadi dua. Saudara tahu anak-anak itu butuh banyak sekali, popo, susu segala macam gitu ya. Tetapi apa yang kami lakukan, saudara? Setiap kami mendapat berkat itu kami hanya bersyukur saja kepada Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur. Kalau ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun tidak ada, kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, sampai saat ini kami boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Saya mau saksikan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, saudara. Tuhan tidak pernah membuat kami sampai meminta-minta, tidak, saudara. Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna, kami katakan. Mungkin secara manusia berkatnya kurang, tetapi ketika ada ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, ada aja jalannya Tuhan untuk menyediakan apa yang kami perlukan, saudara. Kalau kami mengikuti cara pandang pikiran kami, kayaknya gak bisa, saudara. Beberapa kali kami harus bolak-balik penerbangan ke Sumatera. Ada begitu banyak cara Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kami, saudara. Secara manusia, bagaimana mungkin bisa terbang gitu. Sementara untuk makan aja, kalau dipikir-pikir ini gak cukup. Tetapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Ayat ini tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak timbul di dalam hati, semuanya disediakan oleh Tuhan. Hidup kita akan dipelihara sepenuhnya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita. Kalau saat ini Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi,
Kalau saat ini Tuhan izinkan persoalan begitu banyak menimpa setiap kehidupan kita. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita di dalam pergumulan yang begitu berat terjadi, seolah-olah kita tidak memiliki kekuatan. Yang Tuhan inginkan adalah datanglah kepadanya, persembahkanlah hidupmu baginya, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai Allah di dalam hidup kita yang betul-betul memelihara hidup kita. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai senjata terakhir, tidak, tetapi jadikanlah Dia sebagai Tuhan yang bertahta di dalam hidup ini. Sampaikan segala pergumulanmu kepada Tuhan dan ucapkan syukurmu kepada Tuhan, karena Dia Allah yang memelihara, karena Dia Allah yang memiliki rencana yang indah, karena Dia Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tanggung beban kita, Dia tanggung penderitaan kita, Dia mau memberikan sukacita kepada kita. Seperti di dalam Matius juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Tuhan ingin, ayo datang kepadanya, ayo kita semakin dekat kepadanya, ayo kita semakin sungguh-sungguh kepadanya, sehingga kita melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Jadi ada 3 poin yang harus kita lakukan selalu dalam hidup ini. Yang pertama, bersukacitalah selalu. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah buat segala keadaan hidup ini. Puji Tuhan. Mari para sinner maju ke depan. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Kita katakan bahwasanya Tuhan Dialah yang selalu memelihara setiap hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Kita katakan lagi dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Haleluya. Aku ada saat ini,
firman Tuhan. Pujian ini berkata bahwasanya Tuhan, Dialah yang menghiasi setiap kehidupan kita, saudara. Dialah yang selalu memelihara kita. Dialah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya yang begitu besar. Sudahkah di dalam setiap kehidupan ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Saat kita mengalami berkat-berkat berlimpah dari Tuhan, begitu gampang kita bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah kita juga bersyukur ketika Tuhan izinkan pergumulan itu ada, saudara? Sudahkah kita bersyukur ketika Tuhan izinkan sakit penyakit itu ada? Pagi hari ini Tuhan ajarkan kita bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang begitu mengasihi setiap kehidupan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, refnya Ku Bersyukur Tuhan, dengan angkat tangan di hadapan. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Semua kita mungkin berdiri. Ku bersyukur
sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, materaikan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap umat-umat-Mu. Biarlah di dalam menjalani hari-hari ini kami terus bersyukur karena kami tahu Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Kalau yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang di dalam pergumulan hidup. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa buat setiap pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Biarlah semuanya, segala sesuatu yang mereka perlukan disediakan oleh Tuhan. Setiap rumah tangga demi rumah tangga diberkati, pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Kondisi pada saat ini yang semakin menakutkan, tetapi kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Jika segala sakit penyakit, segala virus dijauhkan dari kehidupan kami dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Di dalam pemerintahan, berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan yang terbaik buat bangsa ini, Tuhan tolong mereka Tuhan. Bahkan di dalam penanggulangan COVID-19, Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Biarlah virus ini segera berlalu dari bangsa kami. Kami rindu Tuhan boleh kami menghirup udara segar, boleh kembali beraktivitas dengan seperti sedia kala, boleh kami berangkulan dengan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Biarlah kami boleh semuanya beraktivitas dengan sempurna, dengan seperti sedia kalanya, dengan tidak ada lagi rasa kekhawatiran karena virus tersebut Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami dan segala masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu, Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami bermohonkan kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ibadah kita telah selesai. Saudara terkasih, hari ini salah satu pelayan yang ada di tempat ini sedang berulang tahun ya saudara. Mungkin ini saudara Juanda ya. Juanda hari ini berulang tahun. Mari kita sekali lagi kita sama-sama mau berdoa saudara ya, buat hamba Tuhan ini kiranya semakin diberkati, ditolong oleh Tuhan.
Kita naikkan satu pujian dulu. Nah, panjang umurnya sehat badan. Ayo yang di rumah juga nyanyi ya. Panjang umurnya sehat badannya, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi panjang umurnya. panjang umurnya sehat badannya, firman-Nya di dalam Mari kita mengangkat tangan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Secara khusus buat saudari kami Juanda. Kalau Tuhan telah memberkati setiap kehidupannya, kalau Tuhan sudah menolong dia ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami Juanda, kiranya berkat-berkat Tuhan terus terlimpah di dalam kehidupannya. Hari ini genap 22 tahun, diberkati kesehatannya, diberkati dengan kekuatan daripada Tuhan. Masa depan yang cerah Tuhan siapkan bagi setiap kehidupannya. Bahkan Tuhan semakin memakainya lebih hari lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan saudari kami Juanda ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.